Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Saya Trihartini. Oke, sedang berkuliah di UIN Raden Mas Said. Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai chapter atau mengenai artikel tentang Introduction to Part 1 Islamic Education Historical Perspective, Origin and Foundation oleh Reza Arjman. Namun saya tidak akan menjelaskan keseluruhan dari artikel beliau, tapi saya akan menjelaskan pada bagian masjid sebagai lembaga awal pendidikan dan hingga ke madrasah. Jadi perkembangan madrasah sebelum menjadi madrasah dan akhirnya menjadi madrasah. Nah, itu yang akan saya ulas mengenai artikel tersebut, yaitu pada handbook halaman 21 sampai 28. Oke, langsung saja kita ke penjelasan ya. Kita akan menjelaskan secara singkat. Oke, jadi masjid itu merupakan awal dari madrasah. Kenapa dikatakan begitu? Jadi sebelum madrasah terbentuk, itu pendidikan, terutama pendidikan Islam, itu dilakukan di masjid. Yang kedua adalah kompleks masjid kan, dan yang ketiga baru di madrasah atau dinamakan madrasah. Oke. Jadi masjid merupakan lembaga awal pendidikan Islam dan merupakan tempat penting bagi umat Islam. Karena apa? Karena di dalam masjid saat itu terjadi berbagai pertukaran ilmu, baik itu tempat ibadah, tempat latihan militer, bahkan sebagai pameran seni. Nah, madrasah itu diawali dari masjid yang merupakan lembaga pendidikan pertama dalam Islam. Nah, di dalam masjid ini waktu dulu itu yang dinamakan dengan majelis. Majelis merupakan tempat di mana penuntut ilmu atau pendengar itu duduk dan mendengarkan ceramah seorang guru, yaitu ceramah mengenai agama di sela aktivitas mereka. Nah, di dalam majelis ini terdapat ilmu yang disebarkan, yaitu mengenai tentang pengetahuan, hadis. Nah, pendidikan pertama atau masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Nabi di Madinah. Nah, masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Terdapat pula Masjid Haram, yaitu Al-Haram, masjid yang di Mekah. Waktu sebelum Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW, Masjid Al-Haram itu hanya difungsikan sebagai ibadah. Namun dalam perkembangannya, setelah Nabi menaklukkan kota Mekah pada tahun 630 Masehi, itu menjadi pusat pendidikan. Di sana pula terdapat berbagai ulama, keduanya yaitu ulama Abdullah bin Abbas dan Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Nah, di sana juga terdapat ajaran-ajaran yang mengenai dua mazhab tersebut. Oke, setelah pendidikan itu diawali dari masjid, kemudian beralih ke Masjid Han. Apa itu Masjid Han? Jadi Han itu artinya tempat tinggal para siswa atau asrama. Jadi dari pentingnya ilmu agama atau ilmu hadis pada waktu itu, karena sebagai dasar agama Islam, maka banyak para santri atau ulama yang mendatangi suatu daerah, yaitu pusat sebagai pusat pendidikan. Di situ mereka mufasir ya, mereka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dan perlu tempat tinggal, maka didirikanlah
masjid yang ada di sampingnya itu kayak asrama sebagai tempat tinggal para ulama maupun para penuntut ilmu tersebut, para siswanya. Jadi di sana dibangun rumah-rumah sebagai tempat tinggal penuntut ilmu tersebut. Nah, di dalam masjid itu atau di dalam masjidkan itu banyak ulama-ulama besar dan banyak pula siswa-siswa dari berbagai negara untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, setelah perkembangannya, kemudian saatlah pada abad ke-10 Masehi, sekitar abad 10 Masehi, itu madrasah pertama ada. Jadi nama madrasah itu tidak terus langsung madrasah, namun melewati perkembangan dari masjid, terus masjid khan, kemudian baru madrasah. Nah, madrasah ini berbeda dari masjid yang sebelumnya kita bahas. Jadi di madrasah ini khusus dibangun sebuah lembaga pendidikan yang par excellence. Maksudnya di sini adalah berbagai keunggulan di sini diajarkan. Misalkan ada pendidikan ilmu kedokteran, astronomi, filsafat, dan ilmu agama seperti fikih, hukum fikih, dan lain sebagainya. Jadi di sini mempelajari ilmu-ilmu itu dalam satu atap, tidak lagi di dalam masjid. Nah, di sini juga diterapkan pula kurikulum yang berlaku, karena sebelum-sebelumnya masjid sebagai tempat pembelajaran itu hanya pendidikan misalkan agama saja, namun tidak ada pendidikan lain dan tidak ada kurikulum. Nah, di sini di madrasah ini, di madrasah awal ini sudah ada kurikulum, namun kurikulumnya ini misalkan dicontohkan dibuat oleh Nizam Al-Mulk, yaitu kurikulum untuk memperkuat mazhab Syafi'i. Nah, beliau itu mendirikan madrasah dan di sana terdapat kurikulum, yaitu pelajarannya itu untuk memperkuat mazhab Syafi'i atau menjamin madrasah itu tetap berada dalam pedoman Syafi'i. Nah, itu adalah salah satu contoh kurikulum yang saat itu berlaku atau dibuat oleh salah satunya oleh Nizam Al-Mulk. Nah, begitu perjalanan madrasah dari masjid khan, dan kemudian barulah madrasah yang kita kenal hingga saat ini. Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian maupun dari sumber yang terkait. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.